Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai faedah perjalanan menuju legenda untuk ta'lim mahat di sana, ada satu musuh yang musuh ini sangat berbahaya sekali. Dan musuh ini tidak jauh dari kita, dan dia ada dalam rumah kita. Siapa musuh ini? Kenapa sangat berbahaya sekali dan mengancam agama kita, bahkan boleh jadi menggiring kita ke dalam api neraka? Na'udzubillah. Di dalam surah At-Taghabun ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi musuh kalian, maka berhati-hatilah dari mereka. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, inna min. Di sini ada min. Tentu min di sini artinya litab'id. Tidak semua, tapi sebagian. Azwaj di sini pasangan, ya, bisa istri, bisa juga suami. Wa aulad, dan juga anak-anak. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, aduwwan lakum fahdharuhum. Mereka adalah bisa menjadi musuh kalian, maka berhati-hatilah dari mereka. Ayat ini sebagian ahli tafsir mengatakan turun kepada Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Karena ketika Auf ibn Malik ini dikisahkan apabila mau berangkat jihad, karena ada seruan dari Nabi SAW, maka istri dan anak-anaknya selalu merengek agar mereka tidak ditinggalkan jihad. Sehingga terkadang Auf ibn Malik al-Ashja'i ini merasa berat harus memilih panggilan jihad ataukah rengekan keluarganya dari anak dan istrinya. Maka dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasangan kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi musuh kalian, maka berhati-hatilah dari mereka. Ada juga yang mengatakan bahwa asbab nuzul ayat ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwa ada seorang laki-laki di masa permulaan Islam. Laki-laki ini ingin masuk ke dalam Islam karena teman-temannya sudah masuk Islam duluan. Tetapi kemudian anak dan istrinya menghalang-halanginya dengan berbagai macam alasan. Akhirnya kemudian anak muda ini telat masuk Islam. Setelah kemudian lama berjalan bertahun, teman-teman yang duluan masuk Islam mereka sudah cerdas, sudah pandai, sudah pintar. Baru kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam. Dia pun menyesal. Kenapa dia tidak masuk Islam bersama teman-temannya dulu? Maka dia marah kepada anak istrinya dan hendak menghukumnya. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
pasangan kalian, anak-anak kalian bisa menjadi musuh kalian, maka berhati-hatilah dari mereka. Ma'asyiral muslimin, di manapun Anda berada, kita tahu bahwa keluarga ini terkadang menjadi penyejuk mata, tapi terkadang juga memalingkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ulama mengatakan, maka siapa yang dalam hidupnya dia mendahulukan keluarganya, mendahulukan anak-anaknya, mendahulukan hartanya, maka dia tidak lagi sedang menjadi hamba Allah. Boleh jadi dia menjadi hamba dinar, hamba rupiah, atau hamba bagi hamba yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba-hamba dinar dan celaka hamba-hamba dirham. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di manapun Anda berada. Kalau ada orang mengatakan bahwa saya sudah lama menikah, Ustaz, alhamdulillah, tidak ada pertengkaran di antara kita. Kami berkomitmen untuk saling menjaga perasaan, untuk tidak bertengkar, untuk tidak saling menyakiti. Dan setiap ada masalah siap dibicarakan dan begitu seterusnya. Alhamdulillah harmonis, tidak ada masalah. Maka kita katakan bahwa keluarga yang harmonis, yang tidak ada percekcokan, tidak ada pertengkaran, ayem, tentram, bukan berarti kemudian pasangan masing-masing itu tidak menjadi musuh bagi yang lain. Karena yang dimaksud ayat ini adalah siapapun yang menghalang-halangi kita dari peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun, maka dia adalah musuh kita. Apakah dia dari orang terdekat kita atau orang terjauh kita. Ketika dia menghalang-halangi antara kita dengan Allah, ketika dia menghalang-halangi antara kita dengan Allah, ketika hendak melakukan peribadatan, ketaatan dan begitu seterusnya, maka itulah hakikat dia musuh kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, untuk lebih jelas lagi saya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, kalau seandainya seorang suami menyuruh anaknya yang perempuan untuk berhijab, menutup auratnya, karena si suami sadar dan telah tahu hukum hijab, maka dia paksa anaknya untuk menggunakan hijab. Terkadang harus menggertak dengan keras dan mengancamnya. Terkadang ada sebagian istri, dia malah membela anaknya. Dia membela anaknya dan mengatakan, biarkanlah dia tidak usah pakai jilbab dulu, biarkan dia berjilbab karena kesadarannya. Nanti kalau sudah dapat hidayah dia berjilbab juga. La haula wala quwata illa billah. Maka kalimat-kalimat seperti ini adalah kalimat-kalimat yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau mungkin contoh umpamanya, seorang suami hendak melarang anaknya menggunakan handphone karena merusak. Ya. Istrinya kemudian malah membela anaknya dan mengatakan, biarkan saja, saya akan terus mengawasinya. Ya, apakah Anda bisa mengawasinya 24 jam? Tidak, ini merusak anak. Ya, ini satu contoh yang sederhana. Kemudian yang kedua, contoh yang sederhana apabila seorang suami hendak berhubungan dengan keluarganya, entah dengan ibu bapaknya, entah dengan kerabat-kerabatnya, hendak menghubungkan silaturahim dengan cara mengirim uang kepada mereka,
Terkadang ada sebagian istri itu yang keberatan, padahal yang dikirim adalah orang tuanya. Seolah-olah keluar masuk uang suami itu harus dikontrol istri. Bahkan tak jarang istri itu sampai bertengkar dengan suami gara-gara suami mengirim uang kepada ibunya. Ini istri seperti ini mengajari yang tidak baik, karena mengajarkan suami untuk durhaka dengan orang dan memutus silaturahim. Ya, ini contoh bahwa terkadang istri itu jadi musuh bagi suami. Atau contoh yang lain, umpamanya suami hendak bersedekah. Mungkin suami dalam kondisi sulit ekonomi, dia yakin bahwa kalau bersedekah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ekonominya, atau mungkin memang dia sedang kelapangan rizki, dia ingin membantu masjid, membantu anak-anak yatim, fakir miskin, dan begitu seterusnya. Terkadang ada sebagian istri tidak suka kalau suaminya bersedekah. Dia memilih uangnya itu diberikan kepada dia, naudzubillah. Ya. Atau contoh yang lain, umpamanya mungkin seorang suami itu sudah lama bekerja, sudah 30-40 tahun. Ya, walaupun tidak kaya cukup, sudah bisa memberikan nafkah kepada anak istrinya, ada uang kelebihan, pengen haji, pengen umroh. Terkadang istri membebani suami dengan alasan ya umroh sama-sama, umroh bareng-bareng dengan anak-anak, dan begitu seterusnya. Ya, ingat bahwa Allah juga punya hak, sebagaimana Anda para istri punya hak. Kalau suami ada kelebihan uang, dia ingin umroh, jangan halang-halangi. Boleh jadi itu penyebab menghilangkan kefakiran. Dia punya hak dengan Allah Subhanahu wa taala. Suami itu bukan milik Anda sepenuhnya. Hak Allah ada, hak Anda ada, hak untuk pribadi dia ada. Ini juga ya seperti itu. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita lihat ada sebagian istri itu yang membuat musibah bagi suaminya. Dengan cara apa? Terkadang menghasut suaminya dengan memandang kekayaan tetangga dan mengatakan, lihat tuh bang, tetangga sudah bisa buat rumah, ditingkat lagi, sudah bisa beli kendaraan bagus lagi. Lihat pakaian istrinya, lihat tas istrinya, lihat sandal istrinya, lihat perhiasan istrinya, dan begitu seterusnya. Dia tidak melihat kemampuan suami. Terkadang ada sebagian suami yang kalah dengan istrinya. Terpaksa dia kemudian mencari harta yang tidak halal. Entah korupsi di perusahaan, entah mencuri, entah berdusta, entah mengambil hak orang lain, hanya untuk mencari keridhaan istrinya. Istri yang seperti ini menjerumuskan suaminya ke neraka. Makanya saya katakan ada sebagian istri itu yang menjadi musuh bagi kita. Ataupun mungkin sebagian istri ini hobinya menghutang. Suami tidak tahu. Hanya karena ingin hidup hedonis. Nampak keren, nampak wah. Ingin pamer di hadapan tetangganya. Padahal dia menghutang untuk membeli baju, perhiasan, dan begitu seterusnya. Akhirnya dibebankan kepada suami untuk membayarnya. Akhirnya suami pun terkadang harus membayar dengan mencari uang yang terkadang tidak halal. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah maka wajar kalau seandainya Nabi SAW pernah diperlihatkan neraka. Kemudian kata Nabi SAW, faida aktsaru ahliha an-nisa. Rupanya kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Kemudian para sahabat bertanya, apakah mereka tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat? Kata Rasul, mereka ahli ibadah. Tapi kesalahan mereka satu, walakin yakfurnal ashir. Mereka suka kufur dengan suaminya. Seandainya suami memberikan emas satu tumpuk kemudian diletakkan di seluruh anggota badan istri, mulai leher sampai kaki sekalipun, ketika suami melakukan satu kesalahan, pasti istri akan mengatakan, engkau belum berbuat baik kepadaku. Padahal emasnya setumpuk di leher dia, dibilang tidak ada kebaikan. Itulah kufurnya seorang istri, ya. Dan itu musuh dalam selimut. Terkadang kebalikannya,
Mungkin istrinya baik, tapi suaminya yang menjadi musuh. Disuruhnya melakukan kemungkaran, maksiat, membeli hal-hal yang diharamkan, menuruti kata-katanya walaupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, dayuth. Laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka saya hanya ingin mengingatkan, hati-hati bahwa kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperturutkan keinginan istri. Dan jangan pula kemudian kita kalah dengan istri, kalah dengan pasangan, atau istri kalah dengan suami, kecuali dalam hal-hal ma'ruf, dalam hal-hal yang baik, ketaatan, ibadah, nggak ada masalah. Tapi dalam hal-hal yang mungkar, sehebat apapun Anda memberikan keinginan kepada pasangan Anda, nanti pada hari kiamat itu semua akan lari. Anda akan lari dari istri Anda, istri akan lari dari suaminya, karena takut berjumpa, dikhawatirkan mereka minta pahala yang kita punya. Dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari itu maka hubungan nasab tidak akan tersambung lagi, melainkan terputus. Semua masing-masing. Orang yang selama di dunia kita penuhi keinginan mereka. Seorang suami memenuhi keinginan istrinya, apapun yang diminta istrinya diberi, dia kasih. Tapi nanti pada hari kiamat mereka tidak akan manfaat bagi kita. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.